Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Biasa yang ke-20 ini. Marilah kita sejenak mendengarkan dan menghayati sebuah lagu Indah Rencanamu Tuhan yang akan dibawakan oleh pemuda-pemuda GKJ Palian. Saudara-saudara yang terkasih, lagu tadi menceritakan betapa indah rencana Tuhan dalam hidup ini. Kata menghayati artinya mengalami dan merasakan sesuatu dalam batin.
Seseorang dapat menghayati sesuatu jika sudah pernah mengalami dan merasakan sampai ke dalam batinnya yang terdalam. Demikian pula dalam menghayati rencana kasih Allah, dibutuhkan pengalaman, penghayatan rasa yang mendalam. Banyak orang gagal dan tidak dapat mengalami serta merasakan indahnya rencana kasih Allah oleh karena keterbatasannya. Untuk itulah diperlukan perjuangan dan keteguhan hati walau banyak tantangan. Saudara-saudara yang terkasih, seperti dalam perikop kali ini menceritakan perempuan Kanaan yang berjuang dan memohon dengan kesungguhan kepada Yesus untuk dikasihani. Perempuan itu menyadari siapa dirinya sebagai seorang Kanaan yang dianggap anjing najis oleh orang-orang Yahudi. Termasuk ketika Tuhan Yesus dan para murid terkesan menghina serta mengabaikan permohonannya. Namun dengan tetap menjaga kesopanan dan keyakinan atas kebaikan rencana Tuhan, ia terus berharap. Dia menyamakan dirinya dengan kunarion, yang berarti anjing kecil, anjing rumah, anjing peliharaan yang juga berhak mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah adalah sisa sekaligus sampah setelah para penghuni rumah selesai makan serta mencuci tangannya dengan roti kering untuk menghilangkan lemak di tangan. Perempuan Kanaan itu menyamakan dirinya seperti anjing yang juga akan mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan Yesus Sang Mesias, anak Daud. Saudara-saudara yang terkasih, ada pemahaman baru muncul di sini bahwa memang benar bangsa lain yang dianggap kafir oleh orang Yahudi juga mendapatkan pemeliharaan yang baik dari Tuhan. Seperti halnya anjing peliharaan yang disayangi majikannya. Secara tidak langsung Yesus menyebut bahwa keselamatan dari Allah juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Dengan cerdas, perempuan Kanaan tadi menanggapi perkataan Yesus dengan mengatakan bahwa seekor anjing pun ikut makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Seolah-olah perempuan Kanaan ini tidak mempermasalahkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang kafir yang najis. Bahkan ia sendiri membenarkannya. Namun ia tidak terjebak pada statusnya sebagai orang yang najis. Inilah yang mendorongnya dengan jujur, rendah hati, sekaligus berani memohon keselamatan dari Yesus bagi anaknya. Sikap dan perjuangan perempuan inilah yang dipandang oleh Yesus sebagai bentuk iman yang besar, dan anaknya yang kerasukan pun sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, dalam keterbatasan manusia kadang tidak mampu memahami rencana kasih Allah. Nalar dan batin manusialah yang mestinya memampukan untuk merenungkan setiap peristiwa kehidupan yang menjadi bagian kecil dari rencana besar Allah.
Refleksi inilah yang menjadi pijakan bagi manusia dalam bertindak, mengupayakan masa depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui firman ini kita dapat memetik pelajaran bahwa rencana Allah selalu baik dalam kehidupan manusia, walaupun terkadang harus melalui proses yang panjang dan berliku. Sama seperti perempuan Kanaan yang akhirnya mendapatkan kemurahan Allah. Untuk itu diperlukan perjuangan dan kesungguhan sambil menyadari keterbatasan dirinya dan pengakuan atas segala kenajisannya. Melalui firman Tuhan hari ini, apa komitmen yang akan kita lakukan? Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah mudah menyerah untuk dapat menjalani, merasakan, dan menikmati indahnya rencana karunia Allah dalam hidup ini. Teruslah belajar menemukan apa kehendak Tuhan dengan hidup jujur terhadap keberadaan diri kita sendiri, rendah hati, sekaligus berani memohon keselamatan kepada Tuhan. Selamat berjuang, menghayati, dan merasakan cinta kasih Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin.